proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di mana kita semua menjadi satu dalam keindonesiaan, menghargai beraneka ragam baik budaya, bahasa, agama, menjadi satu. Tidak ada lagi namanya perpecahan antara umat, perpecahan antara kubu, ormas atau apapun itu. Tapi kita bisa lebih yaudah merah putih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tritela Jumpa Kenam. Mantap. Kali ini sama gua bakal ngobrol-ngobrol seputaran tentang kemerdekaan bersama dua anak muda yang sedang bersemangat berkarya tapi lupa makan. Bener. Iya dong, makan nomor 2 yang penting berkarya. Kita bisa makan karena berkarya. Iya, siap. Kalau kita nggak berkarya kita nggak bisa makan. Wah, bener banget itu. Itu harus ditanam. Iya dong, tanam, kita tumbuh. Gue mau nanya sedikit dulu nih tentang arti sebuah kemerdekaan ya. Menurut Mas Bolong nih. Oh ya kebetulan sekarang tanggal 17 Agustus ya. Iya. Oke, selamat merdeka. Merdeka. Tapi pakai megang rokok merdeka. Gimana nih Mas? Merdekanya nih, nah merdeka lebih banyak luas nih artinya nih. Iya, meluas. Mau secara general atau secara dari sudut pandang Bang Bolong aja. Iya. sudut gue secara merdeka Jangan itu, terlalu kompleks banget. lu bangun pagi udah bisa hirup udara segar, lihat matahari, terus lu udah bisa ngopi. Bagi gue itu merdeka, friend. Sesederhana itu sih. Sederhana itu. Ya kan, tapi kalau lu bawa lebih jauh ke kompleks dalam kehidupan lu, itu derita lu. Bukan berarti kehidupan gue adalah orang yang kelasnya enak gitu. Enggak. Itu adalah sebenarnya merdeka adalah secara kehidupan manusiawi kita, siapapun itu. Artinya merdeka adalah lu bisa menghirup udara kembali, terus bangun pagi gitu, terus nikmati kopi. Sebenarnya itu adalah arti merdeka secara kita syukur kita pada yang di atas. Betul. Tapi gue mau Oh kita nggak merdeka, wah lu kurang bersyukur. Hidup lu kurang bersyukur bos. kemerdekaan menurut dari sudut berbangsa dan bernegara nih. Kalau berbangsa dan bernegara pasti banyak teman-teman kita yang ada di daerah-daerah mungkin belum merasakan secara arti kemerdekaan secara seutuhnya. Oke. Ya dong, ya kan. Mungkin kalau kita bagian hidup di belahan kota, seperti saya gitu kan. Tengah-tengah kota ya. Tengah kota tapi tetap dalam kampung. City of God gitu. Mungkin banyak teman-teman yang belum merasakan kemerdekaan secara seutuhnya. Iya. Tapi kita yakin bahwasannya merdeka itu akan tiba pada waktunya di saat dimana teman-teman merasa tidak lagi ada yang namanya kekurangan dalam diri teman-teman. Kekurangan dalam arti kan tidak hanya secara finansial atau materi, tapi secara batin dan jiwa raga. Wah, mantap sekali. Kehidupan. Iyalah kehidupan, syarat kehidupan maksud gua. Seperti mereka beli kopi, wah enak. Padahal ya pahit. Ya itulah kehidupan kan, merdeka itu kan seperti kopi. Seperti kopi ya. Sebenarnya ada kenikmatan di dalam sebuah kepahitan. Kepahitan. Oke. Benar gak sih? Benar. Dan kita bisa belajar dari situ Bang. Bosannya nggak selalu pahit itu tadi nggak nikmat. Siap. Ya kan? Enggak ngopi sih, enggak. Ngopi Itu sih. program gua. Program gua mau diambil sama dia. Menurut lu apakah saat ini Indonesia sudah merdeka Bang? Kalau belum apa aja nih menurut lu yang zaman sekarang yang masih dijajah, yang masih melanda Indonesia? Masih ada di Indonesia. Sebenarnya penjajahan yang tidak kita sadari adalah ketika kita ngobrol teman-teman kita masih mainkan handphone dan mainkan game. Itu adalah penjajahan terbesar menurut gua yang tanpa kita sadari, friend. Iya. Sekarang penjajahan bukan pakai Militer. militer, bom atau kayak macam di Timur Tengah lah gitu ya.
Penjajahan di kita tuh yaitu ketika lo nongkrong teman-teman lo main handphone. Itu penjajahan masuknya Itu penjajahan maksud gue. Itu bukannya ngobrol gitu iya, ya kan? bukannya Bukannya sharing apapun itu lo mau gibah apapun itu. Pokoknya ya lo datang ke teman-teman kayak gini kita ngobrol gitu kan. Tapi temen lo di situ sibuk main handphone gitu. Main game itu adalah penjajahan yang tanpa kita sadari sebenarnya. yang sering terjadi lah. Sering terjadi di lingkungan sekitar. Benar-benar. Itu bentuk dari penjajahan. Penjajahan menurut gua. Iya nggak sih? Iya juga sih. Lu nggak sadar, kita nggak sadar gitu. Ya gua juga pun begitu maksud gua. Tapi ya gua juga masih menggunakan ini, bukan berarti gua nggak menggunakan ini toh. Gua menggunakan ini gitu. Maksud gua kita tahu penempatannya di mana kita harus menggunakan ini dan di mana kita tidak menggunakan ini gitu kan. Iya benar. Gitu. Gua bahasa gue lebih kemerdekaan yang lebih dekat ke depan gue aja. Ke depan aja ya. Masa kalau gue bawa ke politik, gue bawa ke itu. ekonomi, udah pasti Itu berat. Kenapa sih masih banyak orang yang belum peduli nih ya, khususnya anak muda nih ya. Khususnya anak muda yang nggak begitu peduli tentang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. 17-an lah gitu. Masih banyak. Kenapa ya? Mungkin biasa aja kan, mungkin 17 Agustus ya biasa aja gitu ya. Enggak harus gimana juga, mereka juga mungkin bingung ya mau ngapain juga. Gue 17 Agustus ya udah merdeka ya udah merdeka. Tapi emang beda sih yang gue rasain, awareness dari pemuda zaman dulu sama zaman Beda sekarang banget. beda banget. Iya, lu bisa ngerasain itu. ngerasain banget gue di sini nih di tempat gue ya. Nah, ini gue 17-an nih. Tuh. Oke, uroke gasto, Bugege jangan gue kayak bakal kayak gatan tuh. Itu dia tuh gimana tuh, Bang? Iya. Itu berarti lu berkarya dong buat 17-an. Jadi tempat kita jujur di tempat gue ini sangat menunggu-nunggu dan sangat mengidolakan suasana 17-an, friend. Oh iya. Asli. Di sini lingkungan. Di sini lingkungan gua nggak cuma kita masang umbul-umbul, kita nggak cuma nulis 17 kemerdekaan, enggak kita tapi ngebangun lagi suasana kemerdekaan di zaman dulu selain lomba-lomba ya. Tapi kita buat karya-karya semacam kayak tadi tuh motor-motoran mobilan gue, Vespa gue jadi mobil. Itu keren banget. Itu lu bikin sendiri. Kita bikin sendiri teman-teman di sini semua. Kayak cosplay gitu juga kan. Cosplay tentang cosplay zaman dulu gitu kan. Kita akhirnya jalan-jalan keliling-keliling. Pawai ya. itu ya apa ya, hadiahnya ya cuma dapat piala tok, pengakuan ini RT terkeren gitu. Ya. Bukan itu yang kita cari, tapi kebersamaan kita ketika kita lagi ngerakit. Keren sih ya. Aktif banget ya. Jadi banget kita. kalau berkarya, karena kan mungkin anak muda juga cuman paling yang tahunya lomba panjat pinang kayak gitu. Ya simbolis ya, sebagai bukan berarti itu salah atau jelek ya, iya. Bagus juga. Tapi lebih ya keren sih gue bilang ya, lu bikin karya dan lu pawai gitu dengan karya lu ya. Menurut gue tuh kebanggaan sendiri sih. Lebih mengenalkan produk Indonesia. Cintailah produk Indonesia. Aduh, tapi lebih Kopi dulu, Bang. Lebih laku produk Cina. Ya karena kita Terus menurut lu nih Bang, kita sebagai anak muda sebaiknya bagaimana memaknai sebuah kemerdekaan tersebut gitu? maknanya sebuah kemerdekaan Dengan sebaik-baiknya. dengan lo mengakui lo warga Indonesia, terus lo nggak mengeluh ke pemerintah terus. Anak muda itu bukan berarti mereka yang selalu kritis perlu. Tapi bukan berarti terus mengeluh wah ini pemerintah, asal pemerintah. Ini loh, pemuda itu mencari solusi, mencari inovasi. Bukan berarti hanya menyalahkan, nyalahin gitu, menyudutkan. Lu gila, lu selalu salahin pemerintah. Lu salah, lu sebagai pemuda, lu mencari inovasi. Pemuda itu yang mencari inovasi, pemuda itu bukan tukang gias, pemuda itu bukan tukang tipu, pemuda itu adalah yang mencari inovasi dan solusi. Menulislah, berkaryalah. Karena di situ tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Sejelek apapun itu adalah karya lu. Ini udah bisa bangun pagi sambil ngopi sambil ngerokok gitu, masih nyalain pemerintah. Wah lu gila sih.
Kenapa nggak lu ngasih inovasi dan solusi dengan cara seperti ini? Menurut gua adalah ya lu memecahkan solusi lu sendiri. Iya. Solusi itu datang bukan dari pemerintah tapi dari diri kita sendiri. Pemerintah udah ngasih solusi ini, kalau lu nggak bergerak ya nggak akan jadi solusi. Iya. Nggak akan jadi motivasi, jadinya Untuk teman-teman yang udah berprestasi cuman belum dapat pengakuan atau apresiasi dari pemerintah, itu baru bukan berarti gue menyalahkan pemerintah, tapi inilah saatnya kita mengkritisi pemerintah, ya kan? Mengkritisi bukan berarti menyalahkan. Maksud gue adalah memperingatkan, memberi ingatan atau semacam kritisan kepada pemerintah untuk bisa lebih aware lagi sama teman-teman kita yang berprestasi, baik secara olahraga ya, mungkin bisa diangkat lagi, bisa diakui lagi, dan bisa dimonetasi. Iya, betul. YouTube kali. Semoga buat teman-teman berprestasi selamat, terima kasih telah membanggakan nama Indonesia dan telah berprestasi untuk Mengharumkan nama Indonesia. ya, mengharumkan nama keluarga kalian juga. Selamat untuk kalian, teruslah berprestasi. Pujian atau segala macam bagian belakangan, karena pujian adalah pengkhianatan bagi saya. Iya, betul. Pujian itu adalah saya lebih suka di caci maki atau dikritisi. Oke, jadi Semangat terus buat teman-teman. Itu pemerintah lihat lo. jangan cuma dilihat doang, cuma dilihat doang tapi nggak diapresiasi kan buat apa juga gitu. Iya, kasihan mereka udah berusaha setengah mampus gitu. Iya. Dari mana? Indonesia. Dengan bangganya gitu. Cintai bahasa Indonesia adalah kalian mencintai Bahasa Indonesia. Ya. Terus apa nih harapan lu ya? Harapan lu untuk bangsa Indonesia pada HUT ke-75 ini? Harapan pasti yang baik ya. Iya, pasti. Nggak mungkin. Pasti. Kalau yang belum nyumpahin. Harapan pasti yang baik. Gua berharap sih semoga Indonesia bisa menghargai Pancasilanya, karena di dalam Pancasila kita bisa menjadi satu, apapun itu bentuknya. Semacam tidak mungkin ada namanya keributan, tidak mungkin ada yang namanya saling menyalahkan, saling membenarkan, bukan lagi hal itu, tapi dimana kita semua menjadi satu dalam keindonesiaan, menghargai beraneka ragam baik budaya, bahasa, agama, jadi satu. Tidak ada lagi namanya perpecahan antara umat, perpecahan antara kubu ormas atau apapun itu, tapi kita bisa lebih yaudah merah putih gitu.